Adanya pengadilan ini berangkat dari setidaknya tiga hal pokok. Apakah ada kejahatan pada 25 sampai dengan 31 Agustus 2025 yang lalu? Dan kalau ada, siapa penjahatnya? Lalu, bagaimana ia melakukan kejahatannya? Pada minggu lalu, para jaksa penuntut umum bilang, sederhananya begini, ya ada kejahatan, yakni penghasutan, penyiaran kabar bohong, dan eksploitasi anak. Dan penjahatnya adalah kami berempat. Dasarnya adalah 44 unggahan kolaborasi Instagram dari yang disebutkan sekitar 80 unggahan bernada menghasut. Lalu apa yang telah kami lihat dan saksikan? Ya, saya melihat ada kejahatan. Tapi yang saya lihat secara jelas adalah suatu kejahatan politik atau political crime dan kekerasan politik atau political violence. Saya juga melihat banyak sekali kejahatan turunan lainnya yang menyertai. Saya melihat ada aparat penegak hukum yang memprovokasi, menantang massa dan melakukan kekerasan secara brutal kepada demonstran. Ada yang melindas demonstran hingga meninggal dunia. Ada yang menangkap dan menculik pelajar tanpa dasar hukum. Ada yang melakukan doxing, menteror, dan melanggar hak privasi orang tanpa dasar. Ada yang membuat akun berbasis AI yang terus-menerus menyebar konten hoax soal joget anggota DPR, soal akan terulangnya tragedi kerusuhan 98, dan soal lain-lainnya yang benar-benar mengajak massa untuk melakukan kerusuhan. Ada yang membayar dan mengerahkan massa dari berbagai daerah untuk melakukan demo rusuh. Ada yang membayar dan mengerahkan massa dari berbagai tempat untuk melakukan penjarahan. Ada yang mengerahkan massa untuk melakukan pembakaran halte-halte dan infrastruktur publik lainnya. Ada yang membiarkan pembakaran dan penjarahan dilakukan di depan matanya sendiri. Apakah ada seorang di sana yang disidik, ditangkap, ditahan, didakwa, dan dihadapkan ke pengadilan? Selain anggota Brimob yang melindas almarhum Hafan yang saya maksud. Jawabannya adalah tidak ada. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada. Saat ini publik hanya melihat satu narasi, demonstran anarkis dan rakyat rusuh serta penjara. Lalu publik disuguhkan tontonan. Oh, di sana, di Jakarta Selatan ada 5 terdakwa yang melakukan pembakaran. Oh, ada 40-an terdakwa di Jakarta Utara yang melakukan penjarahan. Oh, ada seorang perempuan bernama Laras yang mengutuk polisi karena marah melihat pembunuhan almarhum Afan. Oh, ada ribuan lagi yang ditahan dan sepertinya yang menangkapnya pun bingung mau mempertontonkan lakon drama apa lagi di persidangan ini. Hingga detik ini, tidak ada satupun pemegang otoritas yang dimintai pertanggungjawabannya. Yang ada hanyalah impunitas yang akut, defisit akuntabilitas, dan bahkan seperti sengaja menghilangkan dan menutupi, mengaburkan dalam-dalam kejahatan politik yang telah terjadi. Tidak ada tim gabungan pencari fakta independen bentukan pemerintah. Usulan pembentukannya diterima oleh penghuni istana, tapi sayangnya diajukan dan hanya jadi bahan omong-omong semata. Lalu, atas dasar dan atas nama apa sebenarnya pengadilan ini? Atas nama Tuhan dan kebenaran, seperti klaim jaksa, atau atas nama kekuasaan dan kebatilan? Yang mulia, dalam hukum kita mengenal yang namanya malicious prosecution. Saya melihat dan sepertinya sedang mengalami sendiri. Kami dituntut bukan atas dasar penegakan hukum sewajarnya, tapi atas dasar dan motivasi jahat untuk membungkam, membunuh karakter, mengkambing hitamkan, dan menutupi pihak lain yang seharusnya dituntut secara hukum.